Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang mahasiswa yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur hadis dan proses transformasinya. Seseorang itu dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya. Ini ada kalanya berdasarkan tanggapan panca indera secara langsung, dan ada kalanya juga tidak langsung. Nah, jika tempat dan jarak antara seseorang dengan terjadinya peristiwa itu sangat jauh, atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita itu tidak hidup dalam suatu generasi, ini mustahil bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang sesuatu pemberitaan yang masing-masing ini diterimanya dengan tidak langsung. Jadi jika tanpa menggunakan media-media yang dapat dipercaya, ini tidak akan mendapatkan kebenaran secara langsung. Nah, untuk menguji kebenaran masing-masing ini yang diterima secara tidak langsung ini memerlukan suatu dasar dan sandaran kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diberikannya atau diterimanya, ya. Nah, jika pemberitahu atau penyampai berita itu bertahap-tahap, maka si pemberitahu atau penyampai berita yang terakhir ini harus dapat menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitakan padanya, dan orang yang memberitakan ini pula harus dapat menunjukkan sumber asli yang langsung yang menerima sendiri dari pemilik berita. Nah, untuk menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW ini ada unsur-unsurnya, ya. Ini ada unsur-unsur seperti pemberita, materi berita, dan sandaran berita. Nah, ini satu pun tidak dapat ditinggalkan, tidak boleh, tidak ada, harus ada. Nah, ini para muhadisin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur ini dengan nama ada rawi, ada matan, ya, ada sanad, dan ada nanti mukharij. Baik, kita bahas tentang pengertian sanad dulu, ya. Nah, apa itu sanad? Nah, ini sanad kalau menurut bahasa berarti sandaran. Itu tempat kita bersandar. Dapat pula diartikan dengan al-mu'tamad, yaitu yang dipegangi atau yang kuat, yang bisa dijadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Menurut Al-Khatib, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Jadi sanad itu adalah thorik atau jalan, ya, jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih contoh seperti ada hadis Bukhari, hadasana Muhammad bin al-Musanna qala hadasana Abdul Wahhab as-Saqafi qala hadasana Ayyub an Abi Kilab an Anasin an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Nah, ila akhirih. Nah, ini ada hadis yang artinya telah memberitakan kepadaku Muhammad bin al-Musanna, kemudian berkata Abdul Wahhab al-Saqafi telah mengabarkan kepadanya, kemudian berkata telah bercerita kepadaku Ayub atas pemberitaan Abi Kilabah dari Anas dari Muhammad SAW. Beliau bersabda, 3 perkara yang barang siapa mengamalkannya niscaya memperoleh kelanjutan iman. Nah, ini contoh hadis, ya. Nah, dalam hal ini maka matan hadis yang salasun mangkunna fihi ilahihi itu
itu matan itu diterima oleh Bukhari melalui sanad yang pertama, yaitu Muhammad ibnu al-Musanna yang pertama ya. Kemudian sanad yang kedua Abdul Wahhab, sanad yang ketiga Ayub, sanad yang keempat Abi Kilabah, dan seterusnya sampai kepada Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang langsung menerima sendiri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bidang hadis, dalam ilmu hadis, sanad ini merupakan neraca untuk menimbang sahih atau dhaifnya suatu hadis. Andai kata salah seorang dalam sanad itu tidak ada, atau fasik, atau tertuduh dusta, maka hadis ini jadi dhaif hingga tak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Yang kedua adalah matan. Nah, matan itu adalah menurut bahasa punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras atau tinggi ya, ma solaba wartafa'a minal ardi. Menurut Ajad al-Khatib, matan adalah al-lafdu al-hadis allati tatakawwamuha ma'aniyatun. Itu lapal-lapal hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Jadi yang disebut dengan matan hadis ialah pembicaraan atau kalam ya. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabi'in. Baik isi pembicaranya itu tentang perbuatan Nabi maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi. Misalnya perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sidatil harri fa idza lam yastati' ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata sawabahu fasajada alaihi. Nah, yang artinya kami bersolat bersama-sama Rasulullah SAW pada waktu udara sangat panas. Apabila salah seorang dari kami tak sanggup menekankan dahinya di atas tanah, maka ia bentangkan pakaiannya lantas sujud di atasnya. Nah, perkataan sahabat yang menjelaskan perbuatan salah seorang sahabat yang tak disanggah oleh Rasulullah SAW, kunnas sampai pasajada ilahi, itu disebut matan hadis. Jadi matan itu adalah redaksi hadis ya. Selanjutnya rawi adalah seorang yang mengutip hadis sekaligus dengan isnadnya. Itu dia bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, rawi ini menurut bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis atau memberikan hadis. Arawi mantalaqa hadis wa adahu bi sighati min sighal ada. Rawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampainya. Jadi rawi ini sekali lagi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang, yaitu gurunya ya. Nah, ini bentuk jamak rawi itu adalah ruwah, dan perbuatan menyampaikan hadis disebut dengan merawi atau meriwayatkan hadis. Itu perbuatannya. Jadi sebuah hadis itu sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah tertulis dalam bentuk tulisan-tulisan hadis atau terbukukan dalam sebuah hadis, itu melalui beberapa rawi dan sanad. Nah, rawi terakhir ini yang dimaksud dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, ini jadi Imam Bukhari atau Imam Muslim ini menjadi rawi yang terakhir. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijnya dalam suatu kitab hadis, pada umumnya membuka nama rawi. Ya, nama rawi terakhirnya pada suatu hadis. Misalkan an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini berita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Nah, ini berarti bahwa rawi yang terakhir bagi kita yaitu Bukhari dan Muslim, kenatipun jarak kita dengan beliau dengan Bukhari dan Muslim itu sangat jauh, dan kita tidak segenerasi dan tidak pernah bertemu, namun demikian kita dapat menemui dan menguji kitab beliau
yang hal ini merupakan sanad yang kuat bagi kita untuk jadikan hujah. Kemudian riwayat ya, riwayat. Tadi riwayat itu kan perbuatan ya, perbuatan yang menyampaikan hadis itu riwayat. Jadi riwayat itu menurut bahasa ialah memindahkan dan menukilkan berita dari seorang pada orang lain. Kalau menurut ilmu hadis ialah memindahkan hadis dari seorang guru kepada muridnya atau membukukannya dalam kumpulan hadis. Sedangkan takhrij ialah mengeluarkan suatu dari suatu tempat. Ini menurut bahasa ya. Menurut istilah ilmu hadis ialah mengambil sesuatu hadis dari suatu kitab lalu mencari sanad yang lain. Dari sanad penyusunnya kitab itu, orang yang mengerjakan hal itu dinamakan mukharij atau mustakhrij. Nah, adapun mukharij ini berasal dari kata kharaja, akhraja, mukhrija. Itu orang yang mengeluarkan. Kalau menurut para ahli hadis, mukharij adalah al-mukharij huwa alladhi yastaghalu bi jami'il hadis, yaitu orang yang menyusun atau mengumpulkan hadis ya. Selanjutnya syarat-syarat seorang perawi. Nah ini dalam meriwayatkan hadis, seorang rawi harus tercakup atau memenuhi syarat-syarat sebagai seorang perawi. Yang pertama harus adil. Yang kedua harus memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mumpuni ya. Yang ketiga sanadnya harus muttasil atau bersambung. Yang keempat hafalannya kuat ya. Yang kelima tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dipercaya darinya ya. Dan yang kelima tidak berilat atau tidak ada hal-hal yang merusak matan atau sanad hadis. Kemudian at-tahammul wal ada atau proses transformasi hadis dan sigot-sigotnya. Nah ini kita ada 8 ya, macam cara menerima riwayat hadis. Yang pertama dengan asma ya, atau mendengar. Yang kedua membaca al-qiraah. Yang ketiga ijazah, al-ijazah. Yang keempat memberi atau al-munawalah. Yang kelima menulis al-kitabah. Yang keenam pemberitahuan atau al-i'lam. Yang ketujuh wasiat, al-wasiyah. Yang kedelapan penentu atau al-wijadah. Baik, kita bahas sedikit ya. As-sama atau as-sama minal lafzi asy-syaihi, yaitu mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didiktekan maupun bukan, dan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Nah, cara-cara demikian ini merupakan cara yang tinggi nilainya ya, menurut jumhur ulama. Sebab di masa Rasulullah cara inilah yang dijalankannya, yakni seorang sahabat itu mendengarkan, atau para sahabat itu mendengarkan apa yang didiktekan oleh Nabi SAW. Dengan cara-cara ini terpeliharalah kekeliruan dan kelupaan, serta mendekati kebenaran. Lantaran sudah menjadi kebiasaan setelah selesai mereka saling mencocokkan satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada al-qiraah, membaca ya. Al-qiraah ala syaihi atau disebut juga dengan al-arad ya. Nah, karena si pembaca ini menyuguhkan hadisnya ke hadapan guru, jadi sorogan ini ya, sorogan. Jadi murid menyuguhkan atau menyuguhkan bacaannya, hafalannya kepada guru, baik itu sendiri maupun orang lain yang membacakannya. Nah, tidak dilakukan lagi bahwa cara-cara ini adalah cara yang dapat diamalkan ya. Misalkan lapad yang digunakan dalam menyampaikan hadis seperti qara'tu alaihi, quriya ala fulan, hadatsana au akhbarana qira'atu alaihi. Nah itu jadi aku telah membacakan di hadapannya, aku telah membacakan di hadapannya sedangkan aku mendengarkannya. Jadi sorogan. Yang ketiga